Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita ya, dan mohon maaf kemarin terputus ya karena kuota penyimpanan HP-nya habis ya. Jadi tahu-tahu terputus begitu. Nah ya. Dan kemarin ya kita masih ini ya di bab yang sama di bab 48 ya, tentang firman Allah ini, wala in adzaqnahu rahmatan minna mim ba'di dharra masathu layaqulanna hadzali. Masih di situ, dan ini kisah tentang 3 orang ya yang Nabi SAW ceritakan. Nah, kita masih ya di orang yang pertama ya, yang dia adalah orang yang kena baros ya, kena sopak ya, lalu diberi onta, lalu ontanya itu tumbuh kembang sampai banyak, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim malaikat ya menjadi orang yang seolah-olah musafir ya, minta kepada orang ini 1 ekor unta ya. Maka orang itu menjawab ini ya, hak-hak yang harus ditunaikan banyak ya. Maka malaikat pun mengatakan, ka'anni a'rifuka, seolah-olah aku mengenalmu. Alam takun abrasa yaqdirukan nas, bukankah kamu dulu orang yang sopak, orang manusia pada menghinamu. Faqiron fa'atakallahu azza wa jalal mal, engkau itu orang miskin dulu, lalu Allah berikan kepadamu harta. Faqala, maka orang ini mengatakan, mengingkari, innama warithtu hadzal mala kabiron an kabirin ya. Kemarin sampai sini, sungguhnya aku mewarisi harta ini kabiron an kabir ya. Artinya lihat ya nah, kabiron an kabir ay warithtu hadzal mala an kabirin warithahu an kabirin akhar fi syarafi. Aku itu mewarisi harta ini dari sesepuhku, dari orang-orang tuaku yang aku warisi ya, dari orang-orang tua sebelumnya, dari generasi ke generasi dalam ini fisyarafi, dalam kemuliaan ya. Nah, jadi memang karena aku itu keturunannya orang yang mulia ya, aku mewarisi harta-harta ini. Nah, faqala ya, maka malaikat pun ya mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta ya. Wahai manusia, wahai orang, kalau kamu benar ngomong seperti itu, kalau kamu dusta ya, kamu dusta dalam ucapanmu, maka semoga Allah merubahmu kepada seperti dahulu lagi. Semoga Allah merubahmu seperti dulu lagi ya. Ini ya yang dikatakan malaikat kepada orang yang pertama ya. Jadi setelah dapat nikmat lalai dia ya. Nah, wa atal aqra'a, kemudian ya, malaikat datang kepada orang gundul, si botak ya, fi suratihi, dalam bentuknya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza ya, lalu malaikat pun mengatakan ya seperti apa yang dikatakan kepada orang yang pertama ya. Wa radda alaihi mithlu ma radda alaihi hadza, maka si orang yang kedua ini pun balasannya, jawabannya seperti orang pertama tadi ya, ngapusi dia ya. Faqala, maka malaikat pun mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta, kalau kamu dusta maka semoga Allah merubahmu kepada yang dahulu kala, merubahmu seperti dahulu kala lagi. Lihat ya, artinya sayyarakallahu ila ma kunta ay raddaka ila halikal ula ya, birujuil ahadi ilaika ya, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaan yang semula ya, dengan kembalinya penyakit kepadamu, penyakit dan kesulitan-kesulitan kepadamu ya. Nah ya, maka kedua orang itu didoakan kejelekan ya, oleh malaikat seperti itu. Qala wa atal a'ma, Nabi pun melanjutkan ya, kisahnya pada orang yang ketiga. Lalu malaikat datang kepada si orang buta, fi suratihi, dalam wujudnya. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil qadin qata'at bi al-hibalu fi safari
aku ini orang miskin, ya. Ibnu Sabil, orang yang sedang safar, telah terputus dariku, ya, perbekalan untuk safarku. Fala balagha lil yauma illa billahi tsumma bika. Maka aku tidak akan bisa melanjutkan perjalanan safarku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Maka orang ini, malaikat ini mengatakan, as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Maka aku minta, ya, minta dengan nama, ya, Tuhan yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu, aku minta kepadamu seekor domba saja yang akan kupakai untuk melanjutkan safarku, ya. Faqala, maka orang ketiga ini menjawab, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu aku itu adalah orang buta, maka kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta, maka ambillah domba yang kamu inginkan. Wadak ma syi'ta, dan tinggalkan yang kamu inginkan. Ini pokoknya kono jipuken bahasa Jawane, monggo dijipuk saja sebutuhnya dan tinggalkan yang tidak perlu. Fa wallahi la ajhaduka bisyai'in akhadtahu lillahi. Maka demi Allah, la ajhaduka, lihat artinya la ajhaduka la asyukku alaika biraddi syai'in ta'khudhuhu min mali. Aku tidak akan keberatan sama sekali kepadamu, ya, dan aku tidak akan memintamu untuk mengembalikan, ya, sedikit pun, ya, dari harta yang kamu ambil, dari hartaku yang kamu ambil. Jadi istilahnya orang ini udah ambil saja, aku tidak akan nuntut sama sekali pengembalian, sibuan monggo, begitu, ya, paham ya. Nah, faqala, maka malaikat ini mengatakan, amsik malaka fa innama btulitum, ya, maka tahanlah hartamu wahai orang yang ketiga ini, ya, maka karena sungguhnya kalian bertiga itu sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Maka sungguh Allah telah ridho kepadamu dan Allah murka, Allah marah kepada dua sahabatmu, si Sopak dan si Gundul tadi. Nah, ya, yang diridhoi Allah adalah mantan si buta ini, ya. Nah, ya, jelas sekali ya dari hadis ini. Makna global ya dari hadis ini, ya, dari kisah ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an haula'i thalathatil ladzina usibu kullun minhum bi ahatin fil jismi, ya, wa faqrin minal mali. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kisah tiga orang yang ditimpa, ya, dengan apa? Penyakit di jasad mereka dan kefakiran harta. Thumma innallaha subhanahu arada an yakhtabirahum. Kemudian Allah ingin untuk menguji mereka, ya. Fa azala ma asabahum minal ahati. Maka Allah hapuskan penyakit mereka. Wa adarra alaihimul amwala, dan Allah curahkan kepada mereka harta. Thumma arsala ila kulli wahidin minhumul malaka. Kemudian Allah utus kepada setiap dari mereka itu seorang malaikat bihayatihil ula, dengan bentuk yang pertama, ya, minal barosi wal qar'i wal ama wal faqri, ya, tajdihi syai'an yasiran, ya. Allah utus, ya, kepada tiga orang itu, kepada si Sopak, si botak, dan si yang mantan buta ini, ya. Nah, diutus dalam keadaan yang pertama, ya, baik ngasih harta, ngasih sembuhan, ngasih harta, kan begitu. Jadi perantara kesembuhan dan ngasih harta. Nah, ya, lalu di pengutusan yang kedua menjadi orang yang apa? Fakir tadi, ya, yang minta, ya, yastajdihi syai'an yasiran, ya, minta sesuatu yang sesungguhnya apa? Sangat ringan. Nah, wahuna takasyafat sarairuhum. Nah, maka disinilah terbongkar rahasia mereka. Watajallat haqa'iquhum, dan teranglah hakikat
yang ada pada diri mereka. Fal a'ma i'tarafa bi nikmatillahi alaihi, maka si buta dia mengakui nikmat-nikmat Allah kepadanya. Wa nasabaha ila man an'ama alaihi biha, dan menisbatkan nikmat-nikmatnya itu kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Wa adda haqqallahi fiha, dan orang buta ini mau untuk menunaikan hak Allah di dalam hartanya itu. Fastahaqqar ridha minallahi, maka dia berhak akan ridhonya Allah. Wa kafaral akharani bi nikmatillahi alaihima wa jahada fadlahu fastahaqqa as-sukhta bidzalika. Adapun yang dua temannya si buta dan si sopak, ya, mereka kufur terhadap nikmat Allah atas keduanya, dan mereka mengingkari keutamaan Allah bagi keduanya, ya, maka mereka berdua berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Naam, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi bayana haliman kafaran ni'ami wa man syakaraha. Ya, jelas sekali di sini ada penjelasan tentang keadaan orang yang kufur nikmat dan orang yang mau mensyukurinya. Kalau kita baca hadis itu dari awal sampai akhir, kita akan sadar tuh mana yang benar, mana yang salah, begitu. Ya. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, wujubu syukri nikmati fil mali wa adai haqqillahi fi. Wajibnya syukur nikmat dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, Allah berikan pada kita, dan wajibnya menunaikan hak Allah di dalam harta yang diberikan Allah kepada kita. Ya, jadi kalau punya harta itu ada hak Allah di situ. Ya, maka jangan pelit-pelit. Ya, kalau jadi orangnya jangan pelit-pelit. Lalu yang kedua, tahrimu kufri ni'mati wa man'i haqqillahi fil mal. Haramnya kufur nikmat dan mencegah menunaikan hak Allah dalam harta. Ya, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, ya, pelit, ya, dan sebagainya. Ya. Kalau bawa 100.000 dibawa ke mall, wah enteng. Kalau dibawa ke infak, waduh berat. Infak kalau perlu 2.000 aja, begitu. Ya. Nah ini, ya, mari kita lihat diri kita ini, ya. Taib, yang ketiga, jawazu dzikri haliman madha minal umami li yata'adha bihi man sami'ahu. Dibolehkannya untuk menyebutkan keadaan umat yang terdahulu, ya, untuk sebagai nasihat bagi orang yang mendengarkannya, ya, tapi harus kisah yang sahih, yang ada sandarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kisah-kisah palsu, ya. Nah, kemudian yang keempat, annallaha yakhtabiru ibadahu bini'am. Nah, ini penting sekali, ini tolong kasih garis bawah, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menguji hambanya, ya, dengan kenikmatan, ya. Dan ini orang, ya, ketika diuji nikmat ini banyak yang tidak sadar, banyak yang tidak lolos pula, ya. Orang diuji dengan kemiskinan, ya, sakit dan sebagainya, mungkin orang akan ingat Allah terus, ya, dia baik terus, begitu. Tapi ketika orang diberi yang ganteng, cantik, kaya, ya, wah lalai dia. Ya, dia pakai ketampanannya, dia pakai kecantikannya untuk tebar fitnah, ya. Dia pakai hartanya untuk foya-foya perkara yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Dia hambur-hamburkan uangnya dan sebagainya, ya. Di situ banyak orang yang tidak lolos, ya. Jadi ini ingat penting baik-baik ini, ya. Jadi bisa jadi ganteng, cantik, ini kan anugerah dari Allah. Bisa jadi itu apa? Ujian. Jangan sampai dipakai yang salah. Harta yang melimpah ini ujian, ya. Harusnya kita lolos darinya. Taib, yang terakhir, masyru'iyatu qauli billahi thumma bika. Dibolehkannya, disyaratkannya, ya, mengatakan, ya, demi Allah kemudian, ya, karena Allah kemudian karenamu, ya. Fayakunul atfu bi thumma la bil wawi fi mithli hadzal ta'bir, ya. Maka dibolehkan kalau pakai atofnya dengan thumma, bukan dengan wawu, ya, sebagaimana pernah kita bahas, ya. Nah, selesai dari, ya, kisah 3 orang ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, di bab berikutnya, ya. Agak panjang juga, tapi cuman dalilnya juga cuman 1. Nah, demikian yang kita bisa bahas.
Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.